Selama bertahun-tahun, dunia dibesarkan dengan satu pemahaman yang sama tentang karbon. Karbon diposisikan sebagai musuh, karbon dianggap sumber polusi, karbon disebut sebagai penyebab utama pemanasan global dan krisis iklim. Kata karbon selalu lekat dengan gambaran asap pabrik, udara kotor, dan ancaman suram bagi masa depan umat manusia. Hampir tak ada yang pernah membayangkan bahwa karbon justru dapat bertransformasi menjadi aset strategis bernilai miliaran dolar, sekaligus mampu menggeser peta kekuatan ekonomi global. Namun itulah realitas yang kini sedang berlangsung, dan Indonesia berdiri tepat di pusat perubahan besar tersebut. Kisah ini disampaikan melalui sudut pandang seorang insinyur kimia bernama Budi Santoso, yang menghabiskan 15 tahun hidupnya bekerja di Korea Selatan. Sebagai bagian dari industri berat dan energi, ia tumbuh dalam kultur industri yang memandang karbon sebagai persoalan serius yang harus ditekan, dikurangi, atau dipindahkan sejauh mungkin. Bagi negara-negara manufaktur seperti Korea dan Jepang, emisi karbon adalah dilema klasik. Industri baja, semen, petrokimia, dan pembangkit listrik merupakan tulang punggung ekonomi, tetapi sekaligus menjadi sumber emisi yang terus diburu oleh regulasi global. Pada Maret 2024, sebuah panggilan telepon mengubah cara pandang itu secara total. Perusahaan tempat Budi bekerja, SK Innovation, memintanya bersiap terbang ke Indonesia untuk membahas proyek Carbon Capture and Storage atau CCS. Sebuah teknologi yang secara sederhana bertujuan menangkap karbon dioksida dari sumber industri, lalu menyimpannya jauh di dalam lapisan geologi bumi. Reaksi awal yang muncul adalah skeptisisme. Dalam benaknya, proyek ini terdengar seperti pola lama negara maju yang membuang masalahnya ke negara berkembang. Sebuah skema usang yang terlalu sering terulang. Indonesia selama ini dikenal sebagai eksportir sumber daya alam, nikel, batu bara, minyak kelapa sawit, dan berbagai komoditas mentah terus mengalir ke luar negeri. Maka, ketika mendengar bahwa Indonesia kini menjadi tujuan penyimpanan karbon, rasa heran bercampur curiga muncul bersamaan. Bagaimana mungkin negara yang kerap dipersepsikan sebagai pemasok bahan mentah mampu menangani teknologi CCS yang sangat kompleks? Teknologi yang bahkan di Korea sendiri membutuhkan investasi besar dan riset selama puluhan tahun. Namun prasangka itu mulai runtuh sejak langkah pertama menginjakkan kaki di Jakarta. Sambutan profesional dari Pertamina, pertemuan dengan staf muda yang fasih berbahasa Inggris dan memahami detail teknis CCS, serta perjalanan dari bandara menuju hotel yang justru menampilkan deretan kantor riset dan bisnis energi kelas dunia menjadi kejutan awal. Nama-nama besar seperti BP, ExxonMobil, dan Chevron bukan sekadar hadir, tetapi memiliki gedung permanen yang menjulang tinggi. Mereka datang bukan untuk eksplorasi minyak baru, melainkan untuk satu tujuan yang sama, yakni penyimpanan karbon. Data yang kemudian dipaparkan jauh lebih mengejutkan. Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan karbon sekitar 600 gigaton, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Di kawasan Asia, posisinya berada di peringkat pertama tanpa perdebatan. Angka ini bukan asumsi kosong, melainkan hasil pemetaan geologi selama puluhan tahun, terutama dari ribuan sumur minyak dan gas yang telah habis produksinya sejak era 1970-an hingga 1990-an. Lapisan bumi yang selama jutaan tahun mampu menyimpan minyak dan gas kini dimanfaatkan kembali untuk menyimpan karbon dioksida dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Kunjungan lapangan ke fasilitas CCS di Jawa Timur menjadi titik balik terbesar. Area seluas puluhan lapangan sepak bola dipenuhi pipa raksasa, alat kompresi berteknologi tinggi, serta sistem sensor canggih yang memantau setiap pergerakan karbon di bawah tanah secara real-time. Seluruh proses berjalan dengan standar keselamatan internasional yang ketat. Kedalaman penyimpanan mencapai ratusan hingga ribuan meter, tepat pada lapisan geologi yang telah terbukti stabil selama jutaan tahun. Di titik inilah kesadaran baru muncul. Indonesia tidak sedang menerima limbah. Indonesia justru sedang menjual jasa strategis bernilai tinggi. Negara-negara industri seperti Korea dan Jepang berada pada posisi membutuhkan. Dengan emisi karbon ratusan juta ton per tahun dan keterbatasan ruang penyimpanan domestik, pilihan mereka sangat terbatas. Indonesia, dengan ruang geologi yang luas dan stabil, menjadi kunci solusi. Analisis ekonomi yang disampaikan semakin memperkuat gambaran tersebut. Dengan harga karbon global yang terus meningkat dan tarif jasa penyimpanan yang dipatok puluhan dolar per ton,
Potensi pendapatan Indonesia dari CCS diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat dalam jangka waktu 2 hingga 3 dekade ke depan. Proyek-proyek yang sudah berjalan maupun yang masih dalam antrean melibatkan investasi ratusan miliar dolar dari perusahaan energi terbesar dunia. Ini bukan sekadar uji coba, melainkan fondasi bagi lahirnya industri baru. Yang lebih menarik, pemerintah Indonesia tidak bersikap pasif. Arah kebijakan nasional disusun dengan jelas dan terstruktur. Presiden Prabowo Subianto menempatkan CCS dan ekonomi hijau sebagai pilar strategis masa depan. Target Indonesia bukan hanya menjadi lokasi penyimpanan karbon, tetapi tampil sebagai pusat solusi karbon Asia. Negosiasi dengan mitra asing dilakukan dari posisi percaya diri, dengan syarat transfer teknologi dan pengembangan kapasitas nasional. Kunjungan lapangan ke Papua Barat membuka lapisan pemahaman berikutnya. Di wilayah ini, teknologi CCS bahkan telah dipadukan dengan kecerdasan buatan untuk memprediksi stabilitas penyimpanan karbon dalam jangka panjang. Data geologi hasil pengeboran puluhan tahun dimanfaatkan secara optimal. Seluruh sistem ini dikembangkan oleh insinyur Indonesia. Banyak di antaranya aktif dalam kolaborasi riset internasional serta publikasi jurnal global. Lebih jauh lagi, Indonesia tidak berhenti pada tahap penyimpanan. Riset Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS telah berjalan. Karbon yang disimpan hari ini dipandang sebagai bahan baku industri masa depan. Dalam 1 dekade ke depan, karbon tersebut berpotensi diolah kembali menjadi bahan kimia, material industri, bahkan diekspor ulang sebagai produk bernilai tambah. Paradigma lama tentang limbah benar-benar dibalik. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis dan ekonomi, tetapi juga menyentuh ranah mentalitas. Bagi Budi Santoso, pengalaman ini sepenuhnya mengubah cara pandangnya terhadap Indonesia dan terhadap hubungan global secara keseluruhan. Pola lama, di mana negara maju mengajari dan negara berkembang sekadar mengikuti, tidak lagi relevan. Di era krisis iklim, sumber daya alam tidak hanya terbatas pada apa yang tampak di permukaan, tetapi juga mencakup apa yang ada di bawah tanah, ruang, dan stabilitas geologi. Kontrak jangka panjang akhirnya ditandatangani. Penyimpanan jutaan ton karbon per tahun disepakati, dan hubungan kerja berkembang menjadi kemitraan strategis. Budi bahkan memutuskan untuk pindah dan menetap di Indonesia sebagai manajer proyek jangka panjang. Keputusan yang sebelumnya tak pernah terlintas kini terasa logis dan penuh harapan. Dalam perspektif yang lebih luas, Indonesia tengah membangun ekosistem ekonomi hijau yang saling terhubung. CCS menjadi pintu masuk menuju hidrogen hijau, biofuel, energi terbarukan, dan manufaktur ramah lingkungan. Semuanya dirajut dalam visi jangka panjang yang tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga posisi strategis dalam peta ekonomi global. Tentu saja tantangan masih membentang. Prosedur birokrasi, pembangunan infrastruktur, dan perbedaan budaya tetap menjadi bagian dari proses. Namun justru di sanalah peluang muncul. Kolaborasi lintas negara dan lintas budaya mendorong lahirnya inovasi yang lebih kreatif dan berkelanjutan. Apa yang terjadi hari ini memperlihatkan satu hal yang sangat jelas. Dunia sedang berubah dengan cepat, dan pemenang di era baru ini bukanlah mereka yang sekadar memiliki teknologi tercanggih, melainkan mereka yang memahami arah perubahan dan mampu memanfaatkan aset yang sebelumnya dianggap biasa. Dalam konteks ini, Indonesia bukan lagi pemain pinggiran, melainkan aktor kunci. Kisah ini memang bersifat fiksi dan bisa berbeda dari kenyataan sepenuhnya. Namun pesan besarnya sangat nyata. Makna sumber daya alam telah bergeser. Tanah dapat menjadi teknologi, ruang dapat menjadi aset strategis, dan negara yang mampu membaca perubahan ini lebih awal akan memegang kendali masa depan. Indonesia, setidaknya dalam cerita ini, telah melangkah ke arah tersebut dengan keyakinan penuh